Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sebagai umat Islam, teman-teman, wajib dan harus mengurangi untuk membeli produk-produk tersebut. Kalau langsung semua mungkin sulit, Kiai ya. Kalau semua sulit, ya minimal cara jihad kita ketika kita hanya bisa mendoakan beliau yang ada di Palestina. Kita tidak memiliki harta untuk menyumbangkan, bersumbangsi kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kita tidak bisa hadir untuk berperang di sana karena mungkin keterbatasan waktu, tempat, biaya, dan lain sebagainya. Maka minimal kita mengurangi untuk pembelian produk-produk yang memang nantinya itu akan membiayai Israel dalam persenjataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala ma'baduh. Teman-teman sekalian, para ikhwan, para akhwat, saudaraku, umat muslim, umat muslimin dimanapun Anda berada, muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Sekarang ini kan lagi viral-viralnya ya, terjadi agresi Israel terhadap Palestina, di mana mereka itu mempunyai dana yang sangat besar yang disuplai dari produk-produk. Nah, untuk hal tersebut tentunya kita timbul pertanyaan, bagaimana cara berjihad kita sebagai bentuk solidaritas? Oleh sebab itu, mari kita minta pencerahan langsung dari Gus Abdul Wafi. Bagaimana terkait dengan boikot terhadap produk-produk Israel yang sering kita beli lah ya, seperti KFC, seperti Coca-Cola, dan lain-lain sebagainya. Mohon pencerahan. Assalamualaikum Gus Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini Gus, bagaimana terkait pemboikotan ya produk-produk Israel, yang mana ditengarai produk tersebut yang dijadikan modal untuk mensuplai senjata kelompok Zionis Israel untuk menyerang saudara kita umat muslim yang ada di Palestina. Bagaimana menurut pandangan Gus Wafi terkait hal tersebut? Mohon pencerahan. Tafadhal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun panjenengan berada, kini saya bersama Kiai Haji Amin Rifki, pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin, Pamekasan, Madura. Di sini kita akan membahas tentang memboikot produk-produk Israel, teman-teman. Produk Israel ini banyak, Kiai. Ya. Banyak sekali. Dari McDonald, KFC. Ada yang bilang Coca-Cola juga. Coca-Cola ya. Oreo. Terus sampo Pantene. Pantene ya. Katanya sih gitu. Iya. Ini saya pakai Pantene soalnya kan. Soalnya saya pernah pakai sampo Duta lain tapi ketombe balik lagi gitu. Jadi saya cocok sama Pantene. Aduh, gimana ini? Jadi memboikot. Jadi begini. Ketika produk-produk itu ya kan jelas itu made in Israel ya. Iya. Dan produk ini ternyata nantinya dibuat biaya untuk memberikan senjata-senjata kepada Israel. Untuk mensuplai senjata ya. Mensuplai senjata. Israel nantinya menyerang Palestina. Nah, ketika sudah seperti itu, ketika nanti biaya semua produk-produk itu untuk Israel, keuntungannya untuk Israel. Ya, berapa persen untuk Israel? Israel membelanjakan itu, membelikan rudal, wala alihi washabihi ajma'in itu, ya, dan semacam-macamnya itu, seperti tembak atau rudal, tank dan lain sebagainya itu, wa ma asbaha dzalika. Nah, maka kita sebagai umat Islam, teman-teman, wajib dan harus mengurangi untuk membeli produk-produk tersebut. Kalau langsung semua mungkin sulit, Kiai ya.
Kalau semua sulit, ya minimal cara jihad kita ketika kita hanya bisa mendoakan beliau yang ada di Palestina. Kita tidak memiliki harta untuk menyumbangkan, bersumbangsi kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kita tidak bisa hadir untuk berperang di sana karena mungkin keterbatasan waktu, tempat, biaya dan lain sebagainya. Maka minimal kita mengurangi untuk pembelian produk-produk yang memang nantinya itu akan membiayai Israel dalam persenjataan. Karena jelas senjata Israel bukan untuk apa kawan-kawan? Untuk menghancurkan Gaza, Palestina. Dan perlu digarisbawahi, Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Masya Allah. Orang Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i, Kiai. Bahkan Asia Tenggara itu Kebanyakan Asia Tenggara. madhab Syafi'i. Dan Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Ketika Gaza sekarang sudah diserang oleh orang-orang kafir Israel, maka kita wajib menjaga dan mempertahankan tanah kelahiran ulama kita. Bayangkan teman-teman, tanpa Imam Syafi'i kita tidak bisa sholat. Karena wasilah sholat itu dari Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada para ulama, yang termasuk sangat berpengaruh di negara Indonesia. Mayoritasnya itu madhabnya Syafi'i. Yang banyak berperan. Ya, semuanya kan rata-rata Indonesia madhabnya Syafi'i. Syafi'i. Terutama Nahdlatul Ulama, teman-teman. Sejak lahirnya tahun 1926 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Hasan Genggong, kemudian Kiai As'ad Situbondo, kemudian guru beliau yaitu Syekhona Khalil dan Masyayikh Sidogiri di saat itu dan masyayikh yang lain. 1926 Nahdlatul Ulama lahir dan sampai detik ini rata-rata bermadhab Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh mendukung apapun yang nantinya itu akan membantu kepada orang-orang Israel. Dalam kaidah fikih, Kiai, ada istilah-istilah contoh seperti ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu lil ghair. Apa yang haram kita ambil, maka haram juga kita berikan kepada orang lain. Nah, kalau saya boleh mengkiaskan hal itu, maka apapun yang kita beli, kalau nanti wasilah itu menjadikan saudara kita sengsara, maka itu juga tidak boleh. Kalau kita mengurangi secara 100%, mungkin itu sangat sulit sekali, teman-teman. Tetapi minimal ada usaha untuk mengurangi membeli produk-produk yang nantinya itu membuat saudara kita di Palestina itu bahaya, kemudian sengsara, dan mereka semuanya hancur di sana. Betul. Begitu, Kiai. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak bisa membantu saudara kita umat muslim yang ada di Palestina, setidak-tidaknya kita jangan membantu orang yang ingin menghancurkan umat Islam yang di Palestina. Betul. Itu merupakan target minimal. Maka dari itu, ayo kita berjuang. Kita masih banyak produk-produk lain yang tidak berafiliasi dengan Israel. Masih banyak alternatif lain. Sebenarnya banyak tuh, Gus, yang masih bisa kita pakai. Kayak sampo. Ngapain pakai Pantene? Mau ada sampo lain itu. Ada sampo merek ini ya. Pokoknya ya kita hindarilah. Bagi mereka yang kecanduan ya berpikirlah dengan akal sehat. Kita jaga perasaan saudara kita, kita jaga bela agama kita. Karena apa? Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina dan Mesir. Jadi kita berhutang jasa kepada Palestina dan Mesir. Di saat kita berdarah-darah, mereka lah yang mensupport kita, yang mendukung kita. Bukan Amerika, bukan Jepang yang mengakui kita pertama, bukan Inggris, tapi yang membackup kita dulu pertama kali saat kita berdarah-darah melawan penjajah adalah Palestina. Jadi kita berhutang jasa besar dalam konteks kenegaraan. Dalam konteks keagamaan, kita juga harus benar-benar peduli terhadap nasib saudara kita yang ada di sana. Kalau Anda masih merasa sebagai umat Islam, saya kira. Ya, ada lagi, Kiai. Silakan. Ada salah satu ustadz contohnya mengatakan, loh umat Israel itu hijrah saja. Salah mereka kalau ada di sana. Itu ada itu dari kalangan Salafi, Wahabi itu. Bilang hijrah gimana? Wong itu tanah airnya sendiri. Nah itulah, itu pendapat yang sangat gabrul sekali itu. Iya, terus. Ya, nah
Masa disuruh hijrah katanya kawan? Iya, iya. Katanya ini ya, Ustadz Salafi Wahabi ini kan biasanya mengaku mengikuti mazhab Hambali, Kiai. Iya. Loh, Palestina yang diserang itu termasuk tempat kelahiran ulama mereka. Contoh Al-Imam Ibnu Qudamah, Iya. salah satu pembesar ulama mazhab Hambali. Iya. Beliau memiliki kitab Al-Mughni. Beliau salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Detik-detik beliau sebelum Syekh Abdul Qadir wafat. Jadi Syekh Abdul Qadir itu umurnya 91 tahun, Kiai. Oh. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah pernah belajar kepada beliau sebentar. Iya. Nah, belajar kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Iya. Nah, itu kelahirannya Imam Ibnu Qudamah di Palestina, teman-teman. Di daerah Jama'il, dekat Baitul Maqdis. Ya, itu yang dibantai sama orang-orang Israel itu. Seharusnya Anda bukan mengatakan hijrah dari Palestina, tapi mendukung tanah kelahiran ulama-ulama Anda, katanya mazhab Hambali. Nah, siapa lagi? Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi, Iya. yang menulis kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah di daerah Ar-Romini. Itu beliau itu kelahirannya asli Palestina. Palestina. Dan itu mendunia kitabnya, mazhabnya Hambali. Nah, kalau kalian, wahai ustadz-ustadz yang mengaku bermazhab Hambali, kalian seharusnya tahu bahwa Palestina juga termasuk tempat kelahiran ulama-ulama Anda. Kok malah Anda nyuruh berhijrah? Ini ngawur sekali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih. Jazakallah khair. Gus Wafi, teman-teman sekalian, saudara umat Islam dimanapun Anda berada, itulah pencerahan dari beliau Kiai Haji Muhammad Buswat ya. Belum ada hajinya nih, Kiai. Semoga menjadi doa tapi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menggugah hati kita, membangkitkan ruhul jihad kita, bahwa kita harus berjuang dan membantu mereka dengan segala cara. Apakah itu dengan memboikot, apakah kita menyumbang, apakah itu dengan kita share melalui media sosial, berdakwah, mensyiarkan bagaimana perjuangan saudara kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berjalan, yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.